Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan linastami' fihi nasihatad dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul bersama dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis Suara Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, i'lam anna ad-dunya aduwatun lillah wa aduwatun li awliyaihi wa aduwatun li a'da'i wa aduwatun li a'da'illah fa'adawatuha lillahi ta'ala annaha qata'atit tariq ala awliyaihi ولذلك لم ينزر الله إليها منذ خلقها. وأما عداوتها لأوليائه تعالى فلأنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها وتطارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعها. وأما عدوتها لأعداء الله فلاستدراجها لهم بمكرها ومكيدتها واقتبالها لهم بسبكها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya dunia itu seteru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seteru bagi aulia-aulianya, dan seteru bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna satru di sini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahwasanya memutuskan ia akan jalan kepadanya atas aulia-aulianya. Dan dari karena demikian itu tidak menilik Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya selama menjadikan ia akan dia. Adapun makna satru bagi aulia Allah ta'ala, maka bahwasanya itu adalah perhiasan bagi mereka itu dengan perhiasannya Allah, dan hendaklah menyatakan ia akan mereka itu dengan keelokannya Allah dan dengan kebaikannya, hingga memulai mereka itu akan pahit sabar, yakni kesusahan sabar pada memutuskan akan dia dan menjauhi akan dia. Dan makna satru itu satrullahi ta'ala, maka karena ia memasukkan ia bagi mereka itu di dalam segala kejahatan dan padanya dan memegang ia
Jadi ada yang dimakna masing-masing tadilah. Ada nang apa? Aduwatun lillah, musuh bagi Allah. Nah, itu bahasa anunya. Nah, jadi posisi aulia Allah itu ada yang mengandung rahasia Allah terhadap sih akan dunia itu segala kesalahan. Jadi dunia ini bisa menyebabkan orang itu salah. Nah, jadi dunia yang salah itulah membahayakan kita. Dan kesalahan, kejahatan itu adalah dosa. Dosa itu menyebabkan dari menjadi maksiat dunianya itu deh. Nah, hingga karena rugi akhiratnya. Jadi kalau mengambil dunia itu sekadar darurat, nah itu kan tidak apa-apa. Artinya kita ini kan bagiannya di dunia nih. Nah, jadi dunia ini jangan sampai kita itu menjadikan kepala ahoy. Nah, jadi dunianya tadi jangan sampai menjadikan kita lengah lantaran dunia. Ada contoh ya, orang itu kan posisinya dapat rezeki sama-sama. Cara bahasa orang apa? Bertiga sama-sama. Jadi yang tiga ini sama posisinya dunia ketiga-tiganya. Nah, jadi akhirnya apa? Kada dapat apa-apa karena ini mementingkan dunia. Nah, kita contohkan dulu lah. Artinya orang itu mendulang dapat emas. Emasnya 1 kilo. Cuman ketiga-tiganya ini hubud dunia. Cinta lawan dunia. Lalu yang 1 kilo ini, cara bahasa orang berbagi itu, nah, 3 bagi 1 kilo. Nah, berarti kan 3-3an tuh. Nah, 3 berapa hitungan emas lah. Nah, 3 gram aja. Nah, jadi posisinya itu anggaplah 3 ons. Nah, 3 ons kan berapa duitnya? Misalnya anggap misalnya apa? 1 juta lah. 3 ons berapa juta tak? Mana 300 duitnya. Nah, anggaplah dapat duit lah. Dapat duit 900 juta. Ini 900 juta ini sama-sama nih. Ngaran berbagi 3. Berarti 1 300, yang 1 300, yang satunya 300. Nah, begitu hendak pulang. Kalau hendak pulang nih. Cuman lantaran inya cinta lawan dunia, kita sebelum pulang nih parut lapar nih makanan. Nah, begitu hendak makan disuruh yang 1. Yang 1 ini disuruhnya hubud dunia juga. Sama pada hubud dunia. Cinta lawan dunia. Jangan 300 juta itu sudah syukur kepada Allah. Nah, ini bahasanya. Bahasanya orang ini kada mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dan inya menentang lawan dunia tadi. Hendak lawan dunia. Seandainya inya itu sifat qanaah, sifatnya merasa cukup, diberi oleh Allah 300 sudah. Bertiga nih syukur alhamdulillah 300 sudah. Kada ada hendak berpikir menambahi. Tapi kalau inya cinta lawan dunia, hendak menambahi. Lalu berpikirlah akal, ya kan? Yang aran dunia lah. Cinta. Cuman caranya seandainya di hatinya tidak ada dunia, syukur kepada Allah, maka ditambah oleh Allah. Lantaran inya ada syukur kepada Allah, hendak banyak tadi. Itu cinta lawan dunia adanya. Lalu berpikir dalam hati, nah ini nombor 2 ini mbah kuntale, ku makannya racun, tamakannya mati berdua. Kadakah 900 juta duit dapat? Ujar siapa? Ujar yang seorangan tadi. Lalu ditukarnya nasi, yalah, diumpaninya racun.
Nah, kada duanya tadi. Nombor dua mah hadang nasi. Lalu tak kisah pulang. Nombor dua ini hubud dunia juga. Cintanya lawan dunia. Kada sifat qanaah juga. Ya seandainya sifat qanaah sih lah. Cukup sudahan. Nah, maka setelah itu nombor dua ini musyawarah juga. Kalau kita bagi dua 300-annya. Nah, kalau kita mati nang sekong itu pemalaran tah 200 juta. Nah, sabuah apan saburuk tahan 200 juta Mas Ridai. Ya. Nah, Mas Ridai awal Mas Ridai aja yang disebut ya lah. Nah, itu Bapak salah ada Mas Ridai lah. Bapak salah sidin mendengarkan juga. Nah, ya, artinya kalau kita itu menambah memati orang yang manukar nasi bertambah duit kita. Sepakat nang berdua mau umpane nang satu tadi nang nukar nasi. Mbah kita kinome di Benyus itu. Turuh nginum dulu situ haus ya. Nah, minum dulu. Nah, begitu datang yang tadi minum, nah maka mati. Siapa nang mati tadi? Nang membawa nasi mati kan. Ya. Nah, begitu orangnya 50 juta makanan hulu kita aja. Begitu inya makan, maka mati juga nang berdua. Nah, itulah artinya hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta lawan dunia itu kepala ahoynya kejahatan. Seandainya ini sifat qanaah cukup apa yang diberikan oleh Allah, maka inya 300 juta. Maka apa bini anom. Ya Mas Rida, bini anom 300 ini apa? Mana mati, mana kada menikmati, ya. Kada menikmati ngadanya, ya lah. Ada sifat qanaah tadi. Seandainya sifat qanaah, alhamdulillah ya Allah, syukur kepada Allah. Sama-samanya senang. Nah, itulah. Jadi setiap sesuatu apa yang sudah diberikan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, nah kita senang. Nah, gimana kada senang nih? Kehendak kita luput, nah itu nang senang lah. Iya apa? Iya nang babinian itu. Babinian itu apa doanya? Jangan tapi disugihakan dia. Kenapa? Karena niatannya lain si laki. Karena kau mau sugih baik kan 2 talo bini. Belum lagi sugih dah ya. Dinapa nang bini jangan ya Allah jangan sugihakan dia. Karena niat si laki luput sudah. Nah, niatnya kayaknya nak banyak-banyak ya. Soalnya banyak juga nang sekong lantak. Nah, jadi itulah dunia posisinya. Nah, jadi dunia ini di hadapan Allah tak. Nah, artinya kada terpakai. Nah, kita bang, kita sekadar darurat tadi kita usahakan dunia ini menuju negeri akhirat. Boleh sugih apa? Kada jadi masalah. Cuman tadi sugihnya seperti apa? Sugihnya ini kita supaya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia juga kita cari. Cuman tadi dunia gesan siapa? Nah, jadi semua ibadah yang kita lakukan bagawi atau apapun yang digawinya itu supaya menjadi ibadah kepada Allah. Kita kahulu kahilir atau kemana yang kita gawi itu deh. Nah, itu bisa menjadi amal ibadah. Bukan amal ibadah itu sembahyang aja ada juga. Nah, cakap bahasa orang tuh ada paku di tengah jalan kepinggiran itu ibadah adanya. Nah, ada orang lalu bakurhingan ibadah juga adanya. Nah, cuman jangan kurihing betantan lah. Kurihing terus kada tahu nang apa kurihing terus na limpat pulang eta. Maka ujar Nabi atabassumu ka bi wajhi akhika laqad sadaqah. Tersenyum kepada wajah saudara engkau. Kita ini bersaudara adanya. Saudara seagama ya kan? Makanya ditalakin tuh waman ikhwanuka siapa saudara engkau. Namun kita bermusuhan, nah ini luput. Nah kita bermusuhan lawan si A, kita bermusuhan lawan si B, itu kan posisinya.
Nah, kan kita mau ucap tadi waman ikhwanuka, siapa saudara engkau. Nah, lalu menjawab, nah, al muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Muslim laki-laki, muslim perempuan, yang beriman laki-laki, beriman perempuan, itu semuanya adalah saudaraku. Nah, itu nangaran dimaksud jawaban daripada mungkar nakir lah. Han mananyai kita, tanyainya. Nah, bahasa gurunya ditanyai juga aja. Nah, yakin? Kenapa yakin? Karena di situ sudah ada malaikat mungkar nakir. Bila kita kada percaya, bakapirat pak. Ya, ada percaya harusnya. Malaikat mungkar nakir menanya. Ya, nah, maka ditanya ini kan dalam kubur dulu. Kayak maka akhirat lain lagi. Akhirat samunyaan perkara nang apa kita mulai lagi halus, mulai keluar sampai kita mati, itu samunyaan dipertanggungjawabkan masing-masing. Ujar Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti akan ditanya pada hari itu, hari kiamat. 'Anil na'im, daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi dunia ini ya Allah diberi oleh Allah nih nikmat nyarinya. Nah, nikmat kita ini kemana mempergunakan? Bila yang diridhai oleh Allah, nah selamat orang. Nah, tapi kalau nikmat yang dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, nah ini bahaya. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban. Apapun yang pian diberikan oleh Allah, gitu tanggung jawabnya. Maka ngalih bener tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini ngalih ini harta. Tangalih sedikit. Harta ini ikam dari mana mendapat, ke mana menggunakan. Nah, itu nama. Dua pertanyaan. Tanyaannya Pak, di mana ikam mencari duit deh? Dapatnya di mana? Yang halal kah, yang haram kah, yang subhat kah? Nah ini nang di mana mencari nih? Nah itu ditakuni dulu. Setelah sudah itu ditakuni, nah ke mana pulang menggunakan? Apakah nak menggunakan yang diridhai oleh Allah? Apakah untuk maksiat kepada Allah? Nah ini pertanggungjawabannya masing-masing niat deh. Sama cara bahasa orang tua. Ujar nambini, aku diberi pupur ini oleh Allah, gasan mahiasi lakiku. Itu niatnya. Tapi kalau mahiasi tukang bicara lain pulang kisahnya. Mas Rida ya pupur lah sekali berhadapan nabi non bini pupur besar. Nah buruk bener ya. Ini orang berpupur barin lah juga. Iyalah kada mau buka lagi. Nah itulah dunia posisinya. Nah jadi dunia ini kita tempat bercocok tanam gasan ke akhirat. Jadi di apapun, nah cuman tadi belajar supaya dunia ini menjadi lambung akhirat. Artinya dagangan ke akhirat ini kita. Kamu mutik sana ya lah. Nah di apa aja? Nah itu kita belajar. Nah cara apa? Cara kita begawi, cara apapun, ya niatnya pun, nah itu samunyaan sudah dipelajari, belajar supaya menjadi ibadah semua. Nah, jadi tujuan kita mencari harta tadi untuk ibadah kepada Allah. Nah, begitu kita sama cara bahasa orang tua, kamu kan abang jadi nukar tapeh. Niatnya menutup aurat, ya lah. Jadi duit yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah tadi pahalanya. Kan abang pian jadi behimat mana nih? Aku hendak memberi orang saben minggu makanan. Nah, makin mantap juga. Iki situ apa dalam hati nih? Pina behimat-himat mencari dunia ya kah? Oh, tuh pesantren ada tuntong. Oh, guru-gurunya aku gaji. Oh, guru tikanya aku gaji. Nah, jadi semuanya gitu jadi amal ibadah. Setiap inya bergerak niatnya seperti itu jadi ibadah kepada Allah. Walaupun berdagang di pasar. Yalah. Jadi cari nang orang pindah kada tapi tahu lah. Kada tapi tahu orangnya ngomong si anu itu je tak ada anu.
Melimet sekalinya, oh ada nang diongkosinya. Ya lah. Nah, setiap bulan masuk kemana? Ke pondok-pondok pesantren ya. Nah, Mbano memberi. Nah, itu berarti biasan akhirat. Jadi, beramal ibadah dunia cuman menuju negeri akhirat. Ini adanya orang beruntung. Nah, lalu itu menjadi amal jariah. Ya. Pada zahirnya, makanya kadang orang lah, aku lapah aja begawi gini. Nah itu, merasainya nang begawi. Tapi kalau merasa ini pemberian Allah, kadang nang sadih bang. Ya lah, kita ini dintu aja merasa nih. Bila kita masih merasanya nang kikip tuh deh. Ya, merasa seorang, ya kah? Merasa seorang, aku lapah, belum lagi buka toko sudah datang sumbangan. Ini merasa ini. Nah, caranya ini merasa ini pemberian Allah, titipan Allah. Aku dititipin, anda biasa 1.000, 2.000. Inilah, ini nangal ini sangkal. Ini bang Alih bener sangkal tadi. Nah, padahal itu pemberian Allah. Makanya kalau kita ini lupa kepada Allah, kada mencintai kepada Allah, kada mencintai lawan Rasulullah, ya bahasa orang apa kita inilah tabalik otak. Nah, kenapa guru jadi tabalik otak? Pian pikiran. Mata siapa memberi? Allah. Telinga siapa memberi? Allah. Jaka samunyaan mata, telinga, hidung apa samunyaan bebajar bian. Ya nak. Duit yang 1 yok tebing sebulan habis. Amun bebayar. Melihat bebayar misalnya. Ya lah, ini gak ada usah nang ngalih-ngalih. Ya lah, nang musim weh ini abang orang nyambet paket. Ya lah, bila kada ada paketnya mau kajelin. Enak melihat apa? Melihat lagu dangdut kada kawa juga. Karena paketnya habis. Ini apa? Nanda paksa nukar kala. Nama nukar. Caka seandainya nih mata berpaket haro ya pak, mata, telinga, betis, kira apa jelen, kalau berpaket, bila kada ada paketnya, kira apa jelen, dinapa, maksa nukar, ada apa, ada kau berhinak berpaket, nah, ayo, seandainya nih, nah itu kita lupa lawan Tuhan. Samunyaan makan minum apa diberi oleh Allah, hinak diberi oleh Allah. Kenapa kita kada mencintai sidin? Nah, ini. Begitu sidin apa? Berkiau. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya Allah, kaina inagin. Nah, kaina taros tak? Limpat sudah kainanya. Ya nang apa? Parai. Nah, parai inilah namanya bebakan tadi. Ya Allah, lupa lawan pemberiannya. Ya Allah. Artinya cara bahasa orang tuh pian ini dimakani apa samunyaan disalimputi apa beretaan nih begitu sidin banyuruh sekali abang hakon jahat istilahnya tah pian di rumah orang makan dimakani orang kalau guring disiapakan orang bukan apa aja sekali nang tuan rumah menyiapkan tadi tukarakan pangrokok situ jah sekali mau nah ini artinya luput makan di rumah situ, goreng di rumah situ disuruh ada hakon kan luput lah, begitulah istilah bahasa ya lah. Kalau Allah kita mencintai Allah ya Allah apa nang disuruh Allah kita gawe karena kita merasa hamba nang sudah diberikan oleh Allah nikmat nang luar biasa banyaknya diberi oleh Allah tak nikmat. Ada kegempangan nikmat yang diberikan Allah ya, lawan kita tadi itulah satu nikmat kepada kita. Nah itu pembahasan tentang dunia. Kemudian lagi al-babul khamis fit ta'atil batinah. Ini bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin. Jadi taat yang batin ini posisinya yakni ibadah yang di dalam hati. Jadi kalau apa? Kalau ibadah nang dalam hati semalam itu nang mazmum, artinya nang dicela. Jadi kalau nang dicela itu hati-hati kita bisa kada mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dalam batinnya ada sifat-sifat yang dicela.
Hari ini mengenai sifat-sifat batin yang ibadah yang di dalam hati. Ketahui ulihmu hai saudara kamu yang menuntut akan negeri akhirat. Jadi kalau orang hendak menuntut negeri akhirat, bahwa yang dikehendaki dengan taat yang batin itu adalah segala perangai yang kebaikan dan sifat yang kepujian. Nah, dipuji. Dan dikehendaki dengan maksiat yang batin itu segala perangai yang kejahatan. Jadi dua posisinya. Kita ini kan ada zahir, ada batin. Jadi batin ini posisi gawian kita setiap hari. Batin ini ada dua. Ada batin ini yang dicela, ada batin ini yang dipuji. Yang dicela sudah habis batasnya. Artinya sudah belajar nih. Yang dicela semalam sudah ada ujub, ada ria, ada sum'ah, ada takabur. Nyala. Nah, ada nang apa? Ria teh. Nah, itu ngarannya penyakit batin. Penyakit yang ada di dalam hati. Bila kita ada beisian, buangi bagamat kalau apa sekaligus lah tunggal di kita. Nah, lalu kita alih pulang dengan apa? Taat batin, taat yang dalam hati. Nah, jadi taat yang dalam hati ini yang dikehendaki itu adalah ada nang maksiat batin, segala perangai kejahatan dan sifat yang kecelaan seperti yang telah lalu sudah sebutannya. Jadi sifat yang kecelaan itu pada bab yang keempat sudah. Hari ini bab yang kelima. Jadi yang keempat sudah bermula sifat yang kepujian itu ada seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. Jadi sifat-sifat yang taat batinah yang baik taatnya di dalam hati adalah 10 macam. Dikatakan oleh Imam Ghazali. Pertama, tobat. Nah, jadi pertama orang yang sifatnya taat batinah itu pertama tobat. Yang kedua khauf. Yang ketiga zuhud. Nah, lain bejuhutan lain zuhud. Yang keempat itu sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan mahabbah. Yang kesembilan ridha. Yang kesepuluh zikrul maut. Nah, mengingat mati. Nah, ini posisinya 10 macam ini di bab yang kelima ini tentang taat batinah. Taat yang di dalam hati. Maksudnya taatnya itu andaknya di dalam hati. Kalau nang kita taat nang kita di luar ini kayak sembahyang kelihatan lah. Misalkan sembahyang. Nah, ada ini dalam hati andaknya. Nah, jadi dalam hati ini andaknya adalah 10 macam tadi. Pertama taubat, kedua khauf, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan mahabbah, yang kesembilan ridha, yang kesepuluh zikrul maut. Nah, jadi 10 macam inilah nanti kita sambung pembahasannya masing-masing. Jadi kena sabar, khusus sabar. Jadi kena syukur. Nah, jadi masing-masing kena. Adalah dengarkan semuanya. Hari Kamis insyaallah ya. Artinya kalau mendengar terus ya, bila kada mendengarkan pulang bajur jadi putar ya kalau bajur pulang sambungannya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan artinya berniat lah. Benian pian kena mudahan panjang umur kawa mendengar pulang di rumah aja mengaji ya, mengajinya di rumah. Jadi kalau pian hendak berkitab tuh buka seorang di rumah, buka kitabnya. Nah, kalau ini halaman 221 nah, sambungannya ya kan, nukar kitabnya baguru aja kitabnya Hidayatus Salikin ya kan? Di pasar banyak aja ya lah. 20.000. Nah, digunakan duit 20.000 tadi ya Allah ibadah adanya kita.
Ya lah, nukar kitab, ya lah. Selama dibaca kitabnya pahala kan, ya lah. Nah itu tuh. Nah, jadi taat nang batinah tuh deh, itu ada 10 macam kena. Nah, pertama kena tobat. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.